ini adalah tutorial bagaimana caranya menggunakan aplikasi Simi. Saja ini tampilan awal dari aplikasi Simi. Kita get start. Ini ada pilihan login. Ini adalah tampilan login awal, yaitu ada login dengan email atau password, dan juga kita bisa membuat akun baru di sini. Lalu ini ada untuk forgot password, nanti akan dikirimkan melalui email. Langsung saja kita akan login dengan Google agar lebih mudah. Kita pilih akun Google yang akan kita pilih untuk login. Langsung saja ini sudah langsung login. Dan pertama yang harus kita lakukan adalah mendaftar kelas, karena kalau kita belum daftar kelas maka kita tidak bisa mengakses kelas-kelas yang ada di dalam menu-menu yang ada di kelas ini, menu yang ada di dashboard ini. Jadi kita harus mendaftar kelas lebih dahulu. Kita daftar kelas, ini ada pilihan kelasnya, misalkan kita pilih kelas A. Nah, ini akan berhasil check out, maka kita akan lanjut ke keranjang pelatihan. Jadi kita bisa membatalkan jika kita salah memilih kelas, ataupun kita bisa langsung bayar sekarang. Misalkan kalau kita batalkan maka akan seperti ini. Nah, ini kelasnya dibatalkan. Terus kita bisa untuk daftar kelas lagi. Nah, kita pilih kelas ini, lanjut akan di sini, kita akan bayar sekarang. Dan untuk next. Nah, ini masukkan kode pembayarannya atau kode invoice bukti pembayaran. Sini kita pilih tanggalnya, lalu kita pilih jam transfernya, lalu kita pilih bukti transfernya, kita masukkan bukti transfernya. Misalkan di sini kita pilih ini, lalu kita save, kita melakukan pembayaran, berhasil melakukan pembayaran. Maka di tampilan ini akan seperti ini, menunggu konfirmasi. Lalu sini kita harus masuk ke menunggu admin konfirmasi. Ini admin mengecek pembayaran. Nah, sini repeat, maka kita refresh lagi. Nah, pembayaran sudah aktif. Oke. Maka kita sudah bisa mengakses kelas-kelas di sini. Sini ada data pribadi, kehidupan data, keberangkatan, kelulusan, jadwal pelatihan, dan juga hasil nilai selama kita mengikuti kelas. Ini ada jadwal pelatihan, dan juga jamnya. Ini diinputkan oleh admin. Misalkan di sini tadi dia mengikuti kelas A, jadwal pelatihan, tambah nama kelasnya ada kelas A, pastinya kan di Jakarta, waktunya jam 13.02, tanggalnya itu tanggal 26, nama materi pelatihannya misalkan hard skill, harinya hari Jumat, durasinya 2 jam, tanggal selesainya tanggal 18, tanggal 30. Submit. Kita menambahkan kelas A, daftar untuk kelas A, maka di sini nanti akan muncul di sini untuk data training schedule atau latihan dari kelas A, lengkap datanya di sini. Lalu di sini ada hasil nilai. Nah, di sini tidak ada nilai karena belum diinputkan oleh admin. Jadi kita harus menginputkan nilainya. Ini ada kelas, nama usernya aktif Fadila Iqbal. Kita inputkan nilainya 70. Tanggal inputnya sekarang. Simpan. Nah, nanti kita refresh lagi, maka sudah ada nilainya. Kelas A pass.
Ini ada kelulusan. Nah, belum ada data nilai ujian yang disetujui, jadi di sini harus disetujui dulu untuk kelulusannya. Jadi di sini kan masih pending. Kita ubah ke approve, update. Maka di sini akan berhasil diupdate. Selamat Anda lulus kelas, Anda berhak melengkapi dokumen untuk melakukan perjalanan keberangkatan. Jadi kita masukkan data pribadi kita, nomor KTP, kita masukkan. Sini ada NIK, kita masukkan lebih dahulu, nomor kakak, dan nomor paspor, terakhir. Nah, setelah itu kita diharuskan untuk mengupload dokumen. Upload dokumennya. Di sini biar cepat, tapi kalau nanti harus diinputkan data sesuai yang dibutuhkan karena admin akan memeriksa datanya. Dan next saja, berhasil diupload. Kita uploadkan nama agensinya yaitu Javin. Kerjanya programmer. Ini masukkan nomor visa, juga sponsornya misalkan BCA. Kita save, maka sudah berhasil mengupload data. Nah, nanti datanya akan muncul di sini, view data CPMI yang diinputkan oleh Fadil Iqbal. Seperti bisa lihat surat izinnya, kita bisa download di sini surat izinnya. Kita bisa melihat dokumen-dokumennya yang tadi diinputkan untuk melihat apakah dokumen sudah sesuai yang dibutuhkan. Nah, di sini ada dokumennya yang tadi diupload. Ini ada surat izin, ada SKCK juga bisa kita lihat di sini. Jadi sudah sesuai, ini kita tinggal setujui saja agar nanti dia bisa melakukan perjalanan. Nah, jikalau ada data yang tidak sesuai, kita bisa masuk ke kelengkapan data. Maaf, ada sedikit lag. Udah masuk ke sini. Nah, sini kita bisa mengupload ulang. Misalkan SKCK-nya kita upload ulang, kita pilih. Misalkan di sini kita pilih file. Di sini download, simpan. Nah, berhasil diperbarui. Kita lihat, kita bisa lihat juga di sini, maka datanya sudah diperbarui. Saya shot SKCK-nya. Nah, maka sudah diperbarui. Nah, seperti ini. Terus di sini untuk informasi perjalanan. Nah, jadi di sini user bisa setelah sudah berhasil lulus dengan nilai yang diizinkan untuk dia melakukan perjalanan dan juga sudah melengkapi data, maka user bisa untuk melakukan perjalanan. Dan juga perjalanannya akan dipantau oleh pihak Javin Manpower. Submit. Nah, lihat di sini, maka di keberangkatan dia sudah berhak melakukan keberangkatan. Nah, ini data yang tadi kita inputkan. Di sini ada
di sini untuk fitur-fitur yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Di sini ada fitur tambahan seperti berita, ini diinputkan oleh admin juga. Nah, ini ada berita-berita yang diinputkan oleh admin, dan di sini terdapat berita dan juga gambar yang diinputkan oleh web admin. Jadi kita juga bisa menambahkan beritanya juga. Misalkan di sini tambahkan berita. Nah, kita sudah menambahkan berita di admin, maka nanti di user akan muncul. Nah, ini berita yang tadi kita inputkan, maka sudah berhasil muncul beserta gambar dan juga teksnya. Di sini juga ada informasi pekerjaan. Nanti informasi pekerjaan ini akan berelasi dengan kelas yang dipilih. Misalkan dia ingin mengikuti kelas babysitter, maka harus mengikuti kelas ini. Ini bisa kita tambahkan juga. Dan di kelas A, negaranya misalkan Malaysia, gajinya misalkan 7 juta. Nah, maka di sini nanti di bagian sini maka sudah akan berhasil ditambahkan lagi. Nah, ini yang tadi diinputkan oleh admin dan akan berhasil oleh kelas yang akan dituju untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, di sini ada fitur untuk forgot password. Jadi di sini kita harus jika pengguna melupa passwordnya, kita bisa pilih di sini, masukkan email. Nah, nanti akan dimasukkan kode, akan terkirim ke email. Save. Password berhasil juga. Nah, maka karena tadi kita login email. Sudah berhasil dan juga semuanya fitur sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Oh ya, mohon maaf, ada satu fitur lagi untuk admin di sini. Dia bisa melihat laporan keberangkatan. Jadi data-data yang tadi diinputkan bisa kita lihat jelas di sini. Di sini ada aksi. Jadi kita bisa melihat seperti tadi yang dilihat SKCK-nya seperti apa, datanya ada apa aja.
ada sertifikat vaksin, bisa kita download atau juga unduh. Nah, ini bisa kita lihat semuanya yang tadi diinputkan oleh user. Kita bisa cetak seluruh data juga, maka nantinya akan muncul seperti ini, lengkap yang tadi diinputkan di dalam user di dalam mobile itu. Cukup sekian dari aplikasi Simi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.